Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, akan sangat lebih baik jika kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, hening dipersilakan. Berdoa selesai. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk melakukan pembelajaran fisika pada hari ini. Anak-anak, sekarang coba dilihat kanan kirinya, adakah teman kalian yang nggak hadir hari ini? Ada, Pak. Siapa? Anina. Keterangannya apa? Alfa. Oke, semoga jika dia sakit segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan bantuan simulasi PET, menggunakan bantuan simulasi PET pada materi usaha dan energi, di mana materi ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi saat ini kita mematangkan konsep dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengetahui besaran-besaran yang mempengaruhi nilai terhadap usaha, energi potensial, dan juga energi kinetik. Kemudian kalian juga diharapkan dapat mengetahui hubungan kecepatan, massa, dan juga ketinggian terhadap energi potensial dan juga energi kinetik. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara usaha dan energi. Nah, dalam era digital saat ini nih, baik melalui platform YouTube, siaran televisi, atau bahkan tayangan film di bioskop, kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan dia? Iya, Pak. Dia siapa? Raditya. Ya, benar. Dia adalah Raditya Dika. Jika dikaitkan dengan materi pada hari ini, mengapa Raditya Dika bisa terkenal, kaya, bahkan sukses? Kerja, Pak. Kerja. Nah, kira-kira kerja yang dilakukan oleh Raditya apa? Penulis, sutradara, kemudian Pak. Nah, ya benar. Jadi Radit ini bekerja di bidang entertainment ya, benar kan? Dimana kita sama-sama sudah mengetahui bahwa uang di bidang entertainment itu sangatlah besar. Jadi si Radit ini dapat uang yang banyak di bidang tersebut dan menjadi orang yang kaya. Nah, di sini dari kalian siapa yang di masa depan ingin menjadi anak yang kaya dan sukses? Saya. Amin, semoga dapat terkabul ya. Nah, jadi anak-anak, berdasarkan contoh dari Raditya Dika ini, kita dapat mengambil motivasi untuk diri kita sendiri khususnya. Yaitu jika kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus berusaha juga sangat maksimal. Kita harus totalitas dalam berusaha, semangat dan giat dalam melakukan apapun agar persentase kita mendapatkan keinginan kita juga semakin besar. Oke? Semoga kita semua di masa depan menjadi orang yang sukses, kaya raya dan juga mapan lah. Amin, amin ya Bapak. Amin. Nah, dasar materi kita hari ini apa Kak? Usaha. Nah, sejauh pemahaman kalian, apa sih usaha itu? Saya mau menjawab. Iya boleh, Rayunda. Usaha merupakan sesuatu yang kita lakukan, Pak. Sesuatu yang kita lakukan. Ya boleh. Kira-kira nak, apa sih yang harus kita perbuat agar kita dapat dikatakan melakukan usaha? Bergerak. Bergerak. Iya boleh. Ada lagi yang lain? Memberikan gaya, Pak, terhadap sesuatu. Nah, iya betul, boleh. Terima kasih video dan juga terima kasih Renda. Nah, anak-anak, seandainya nih Bapak ingin memindahkan meja ini, tapi Bapak hanya diam aja nggak melakukan apa-apa. Apakah Bapak dikatakan melakukan usaha? Dan apakah meja tersebut dapat bergerak? Oke. Kenapa? Tidak bisa dikatakan Jangan usaha. Iya, betul sekali kalian semua. Jadi meja ini tidak akan bisa bergerak karena saya tidak memiliki yang namanya gaya. Nah,
Berdasarkan gambar di depan, adakah yang berani menjelaskan maksud dari gambar tersebut jika dikaitkan dengan materi hari ini, khususnya usaha ya? Saya Pak. Boleh, Reinda. Jadi pria itu melakukan usaha Pak. Itu yang mana dia memberikan gaya kepada beban tersebut sehingga bebannya dapat terangkat. Ya, nah tapi seandainya nih, ini kan contoh pria mengangkat beban dan juga menurunkan beban ya. Tadi Raina menjawab pria yang mengangkat beban aja. Seandainya kalau pertanyaannya Bapak ganti, bagaimana jika pria menurunkan beban? Apakah pria tersebut dapat dikatakan melakukan usaha? Enggak Pak. Enggak, ada yang jawab iya? Iya dong. Iya? Iya. Kenapa Raina? Tadi jawabannya tidak ya? Tidak Pak. Nah, artinya Raina belum memahami konsep secara benar terkait usaha. Tapi terima kasih Raina sudah berani menjawab. Bapak izin meluruskan. Keunggulan itu. Jadi nak, baik pria yang mengangkat beban ataupun pria yang menurunkan beban, keduanya adalah contoh dari orang yang melakukan usaha. Perbedaannya adalah ketika pria mengangkat beban, usaha yang dikatakan adalah usaha bernilai positif karena gaya yang diberikan pria ke atas. Dan perpindahan yang diberikan pria karena mengangkat beban juga ke atas. Sehingga gaya dan arah perpindahannya itu searah. Nah, disitulah dikatakan usaha bernilai positif. Nah, jika usaha bernilai negatif itu dikarenakan gaya yang diberikan pria itu berlawanan arah dengan perpindahannya. Mengapa demikian? Adakah yang bisa menjelaskan? Ini yang harus menguasai itu. Mengapa pria yang menurunkan beban dikatakan usaha bernilai negatif? Berlawanan arah. Apa yang berlawanan arah? Iya, betul gitu dia. Jadi pria dikatakan melakukan usaha negatif jika gaya yang diberikan berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan anak-anak? Belum ada Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada dua gambar. Kita perhatikan gambar yang sebelah ini dulu. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah buah yang masih berada di pohon? Pernah kan? Nah, jika kita kaitkan dengan materi energi potensial yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, mengapa konsep buah yang masih berada di pohon itu dapat dikatakan adanya konsep dari energi potensial? Ada? Ya, silakan Adit. Menurut saya karena ketika buah masih berada di pohon, dia memiliki energi potensial gravitasi yang dihasilkan oleh posisinya yang lebih tinggi dari tanah di atas permukaan bumi Pak. Ya, betul. Jadi karena ini energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian, di mana ketinggiannya itu kita lihat terhadap posisi acuannya. Karena di sini buah, maka titik acuannya adalah permukaan bumi, di mana posisi buah itu lebih tinggi daripada permukaan bumi. Nah, kira-kira nih bagaimana hubungan posisi buah terhadap energi potensialnya? Siapa? Iya, silakan Pak Din. Semakin tinggi posisi buah, semakin besar energi potensial gravitasi yang dimilikinya Pak. Ya, betul. Sejauh ini jadi adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan definisi dari energi potensial itu sendiri apa? Ya? Energi potensial merupakan energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan Pak. Ya, betul. Sesuai dengan yang tadi Bapak sampaikan ya, bahwa yang kita tinjau itu di energi potensial adalah ketinggiannya terhadap titik acuan. Kemudian kita lihat gambar yang di sebelah kiri. Itu gambar apa nak? Pernah memainkan? Pernah. Oke. Mengapa ketika kita memainkan ketapel itu dikatakan adanya konsep dari energi kinetik? Ada kecepatan, betul. Ada yang bisa menjawab lebih gitu? Terkait kecepatan, benar videonya? Ada masa, ya. Cara mengoperasikan ketapel gimana? Ditarik, ya kan, ditarik. Apa yang tuh ditarik? Karetnya. Ya, betul. Dimana karetnya itu kan nanti ada batu ya, batu lontaran. Iya. Terus gagang ketapel lah, kita tarik itu ke depan. Oh iya.
Nah, di saat kita lepas, kan itu kan batunya kan terlontar. Nah, di saat terjadi terlontaran itulah disebut adanya energi kinetik, gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana kecepatan batu lontarannya? Iya, betul, Pinky, betul ya. Nah, jadi semakin kita tarik gagal ketapel dan alat lontaran semakin kencang dan kita lepas, maka kecepatan lontaran batu tersebut juga semakin jauh. Oke, bagus nak, konsep kalian sudah bagus. Kita lanjut ya. Nah, kemudian saat ini kita akan melakukan simulasi ya dengan bantuan PET. Jadi, nah, simulasi ini dilakukan secara berkelompok ya. Total kalian ada berapa? 8 ya. Oke, kalau gitu kita bagi 2 kelompok aja, satu kelompok 4 orang. Oke. Untuk kelompoknya biar gampang. Sekarang kan Bu Seli sudah pakai jilbab ya sekarang ya. Jadi Bu Sarah gitu. Tadi Bu Vera rambutnya langsung jadi panjang. Silakan. Kemudian setelah rambutnya panjang langsung pakai jilbab. Nah, pada halaman pertama silakan kalian tulis nama kelompok dan juga anggotanya. Bu Seli masih ada di sini. Untuk yang barisan depan itu Ada Bu Seli ada. kelompok 1 dan untuk barisan kedua kelompok 2. Bu Oke? Seli saya nanti dikirim dulu. Dia kan belum pernah dikasih akun. Sudah anak-anak sudah ditulis? Mana nih? Ayo kita yang ke 4. kurang 3. Ini 4 terakhir. Ya. 4 terakhir. Vina masuknya ke kelompok 1 ya. Oh ya. Sorry tadi saya terlengkap dulu aja. Oke, kelompok 2 udah. Oke, jika sudah silakan lanjut ke halaman berikutnya. Di situ terdapat tahap pelaksanaan simulasi usaha. Boleh perwakilan dari kelompok 1 untuk membantu Bapak Dirman? Siapa yang bersedia? Ya, boleh. Jadi untuk tampilan pertamanya ini ya, di mana terdapat pilihan benda yang bisa kita pilih. Kemudian kita juga bisa mengatur posisinya dan juga mengatur sudut lerengnya. Kita gunakan. Coba silakan. Atur sudut lerengnya menjadi 0 derajat. Untuk anak-anak yang lain perhatikan ya. Itu bisa di kemudian baca ini keras. Gaya terapan menjadi 500 Newton. Nah, biar berapa ada di situ? 500 ya Pak? Ya, 600. Enter. Nah, kemudian tinggal klik tombol jalan. Bisa yang di sini, bisa di sini. Bebas. Nah, anak-anak bisa dilihat bahwa dengan gaya yang diberikan sebesar 600 Newton, seorang stickman bisa mendorong lemari berkas dengan massa berapa? Tinggi? 100 kg. Nah, sekarang cuma boleh dulu ini terima kasih banyak.
Sekarang coba kalian lihat tabel data pengamatannya. Untuk yang dicari pertama apa nak? F cos theta. Nah, karena ini pada bidang data, maka nilai sudutnya berapa? Benar, rendah, 0 derajat. Maka nilai F cos theta-nya adalah gaya yang diberikan sebesar berapa ini? 600 dikali cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ya, berarti F cos theta-nya bernilai? 600. Ya, boleh ditulis. Nah, kemudian untuk delta X ini kita lihat. Kita mengoperasikan pada posisi awal sebesar sebesar berapa jadinya nih? 1, 15 sampai 0. Posisi awal 1 meter. Nah, dan posisi akhirnya berapa? 15. Yang artinya nilai delta X-nya menjadi 14. boleh kalian tulis. Ya, betul. Selisih ya. Nah, maka didapat nilai usahanya. W sama dengan ya, betul dikali. Ya, coba dihitung dulu. 8.000. Ya, oke. Nah, itu untuk usaha pada bidang data. Sekarang kita gunakan usaha pada bidang miring yang mana sudutnya tidak 0 derajat. Oke. Perwakilan kelompok 2 siapa yang bisa bantu Pak? Boleh ya? Coba dibaca tahap yang nomor 8. Kemudian menentukan hal tersebut dengan mengubah angka 2 menjadi 10 derajat angka 2 sudutnya. Ya. Ini Ini jadi atur ulang dulu. Ya. Terus satu lagi itu kayak posisinya sedemikian. Diketik bisa. dia udah Pak. Itu 10 ya. Ya, enter dulu. Kemudian atur sudut lereng. Berapa yang ditanya, Diana? 10 derajat Ya. Pak. Sudah. Sudah. Kemudian baca lagi. Kemudian bagi angka tersebut dengan mengubah angka 3 menjadi 2 meter. Angka 3 menjadi 2 meter. Nah, berarti untuk saat ini kita ubah sudut lerengnya dan posisinya ya. Ya, Pak. Ini jadi 2 meter. Ya. Wah. Oke. Nah, boleh dijalankan. Ini bisa. Buka gaya apa dulu? 600. Tidak. Untuk gaya terapannya masih bernilai 600 Newton ya. Sudah, Pak. Ya. Bapak Ya. mau izin ke Ya, silakan Vicky. jadi jalan Pak. Oke. Dah. Terima kasih Riana sudah membantu Bapak. Silakan duduk kembali. Nanti Pak. Ya. Anak-anak, pada usaha pada bidang miring kita mendapat nilai usaha sebesar 8.140,35 Joule. Sedangkan pada bidang data tadi berapa? Fitriya? Oke, coba boleh ditulis di data pengamatannya. 8.140 Joule. Di sudut 10 derajat. Nah, anak-anak, kemudian untuk langkah-langkah selanjutnya untuk mengisi data pengamatannya masih sama. Kalian Bapak beri waktu selama kurang lebih 9 menit untuk mengambil data pengamatannya. Silakan diskusikan secara berkelompok untuk mengambil datanya. Oke?
8. Oke, aman. Kelompok 1, kelompok 2 gimana? Ya, lanjut lagi. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ya, silakan dilanjut mengisi data pengamatan. Iya. Oke, lancar. Oke. Kelompok 1 udah? Kelompok 2 sudah? Oke. Coba tolong dibacakan untuk data pengamatan yang pertama pada gaya terapan sebesar 600 Newton. Kelompok 2 tolong dibacakan hasilnya berapa? Usahanya aja. Gaya terapan 600. Usahanya yang pertama itu 8.400, yang kedua 7.800, yang ketiga 7.160, yang keempat 7.020. Ya. Silakan untuk kelompok 2, kelompok 1 untuk membacakan hasil data pengamatannya. Yang kedua, gaya terapan 700 Newton. Oke. Berdasarkan data pengamatan tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Untuk pertanyaan pertama, silakan Made baca soalnya. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi besar usaha pada pencapaian yang telah dilakukan? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Apa? Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya usaha tergantung pada nilai dan arah gaya yang diberikan, besar sudut dan perubahan posisi bendanya Pak. Ya. Jika kita tuliskan tadi apa aja? Gaya. Gaya apa simbolnya? Gaya. Kemudian apa Made? Gaya sudut Besar sudut. dan posisi bendanya Pak. Perubahan posisi benda. Oke. Kemudian untuk soal kedua, bagaimanakah hubungan gaya dan usaha? Adakah pengaruh sudut pada usaha yang dihasilkan? Adakah yang mau menjawab? Saya Pak, Boleh, silakan. hubungan gaya dan usaha itu berbanding lurus sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai gayanya maka akan semakin besar pula nilai usahanya. Nah. Besar sudut juga mempengaruhi hasil nilai usaha. Ya, betul. Jadi tinggal kita tambahkan saja di sini W sama dengan F cos theta kali delta S. Di mana hubungan gaya dan usaha adalah berbanding Lurus. iya, semakin besar nilai gaya yang diberikan, maka semakin besar juga nilai usahanya. Kemudian untuk nomor 3, pertanyaannya itu bagaimanakah hubungan perpindahan terhadap usaha? Adakah yang mau menjawab? Saya Pak, Ya, boleh dia. menurut saya hubungan antara perpindahan dengan usaha itu berbanding lurus sehingga dapat dikatakan bahwa
Ya, betul. Kita bisa lihat lagi persamaan di depan bahwa hubungan usaha dengan perpindahan adalah berbanding lurus. Semakin besar perpindahannya, maka semakin besar juga nilai usahanya. Untuk soal yang keempat, tuliskan persamaan usaha. Persamaannya sudah kita tuliskan di depan kan? Berarti untuk soal nomor 4 sudah terjawab. Untuk soal nomor 5, bagaimana hubungan usaha dengan energi potensial dan besaran apa saja yang mempengaruhi energi potensial. Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak akan membahas lebih dahulu terkait energi. Oke. Karena kalau dijawab pertanyaannya dari konsep IPA ya, bagaimana artificial intelligence itu kerjanya dan bagaimana juga human intelligence ya. Kemudian jelas juga dari konsep IPA pengumpulan yang kurang masing-masing. Bukan definisi ya, ini NPS. Kerjanya. Nah, di sini ada contoh soal untuk membantu kita menjawab pertanyaan nomor 5. Contoh soal itu Bapak bacakan aja ya, karena kalau kita lihat. Saat sebuah peluru ditembakkan ketika ke atas dari permukaan tanah, maka berlaku untuk pilihannya ada 4. Yang pertama, di permukaan tanah energi kinetik minimum. Yang kedua, di permukaan tanah energi potensial maksimum. Untuk yang ketiga, di titik tertinggi energi kinetik maksimum. Dan untuk yang keempat, di titik tertinggi energi potensial maksimum. Di sini ditanyakan bahwa pernyataan yang benar itu yang mana. Nah, untuk menjawabnya itu cukup mudah jika kita memahami konsep dari energi kinetik dan energi potensial. Di mana jika peluru ditembakkan ke atas dan peluru mencapai ketinggian maksimum, maka nilai energi potensialnya maksimum. Karena energi potensial itu berhubungan dengan apa nak? Ketinggian, betul. Jadi karena pelurunya sudah mencapai titik maksimum, maka nilai energi potensial juga maksimum. Untuk energi kinetiknya itu minimum. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira kenapa? Ini ketika peluru sudah mencapai di titik tertinggi. Tidak kecepatan Ya, betul. Jadi kecepatannya bisa dianggap sebagai 0 sebelum peluru jatuh bebas lagi ke bawah. Itu untuk contoh di saat peluru berada di ketinggian tertinggi. Kemudian jika peluru berada di permukaan tanah, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai EP-nya minimum. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Berdasarkan konsep yang sudah kita bahas kemarin. ketinggiannya 0 dari tanah sebagai titik acuan. Ya, betul. Jadi karena sudah mencapai tanah, di mana tanah sebagai titik acuan kita, maka nilai ketinggiannya adalah 0. Kalau nilai ketinggiannya 0, maka nilai energi potensialnya juga 0. Dan kenapa pada permukaan tanah nilai energi kinetiknya maksimum? Ada yang bisa menjawab lagi? Terkait kecepatan. Peluru kan jatuh bebas. Di mana ketika peluru jatuh bebas, peluru membutuhkan yang namanya kecepatan. Ketika peluru menyampai tanah, dia nggak langsung berhenti. Nah, dia membuat seperti kubangan, seperti yang sudah kita simulasikan pada minggu lalu. Jadi disitulah energi kinetik peluru masih dianggap ada. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum Pak. Oke, belum. Menurut kena. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu hubungan usaha dan energi potensial, kita dapat melihat sebuah contoh kasus. Semisalnya benda di titik A dilepaskan hingga jatuh di titik B, maka kita bisa asumsikan bahwa perpindahannya adalah H1 dikurang H2. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Di mana rumus persamaan usaha apa nak? W sama dengan F dikali S.
perpindahan di energi potensial di situ apa? Tuh ya. Ya, betul. H1 dikurang H2. Sedangkan gaya yang terjadi pada energi potensial adalah gaya berat. Ya, gaya berat rumusnya apa? Ya, M dikali G. Udah kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, berdasarkan penglihatan kita nih, adakah yang bisa menyimpulkan hubungan usaha dengan energi potensial itu apa? W sama dengan M dikali G dikali H1 dikurang H2. Hubungan. Ini rumus apa? MGH. Potensial. Energi potensial. Kalau MGH1 dikurang MGH2 itu artinya apa? Delta E. Nah, betul. Jadi hubungan antara usaha dan energi potensial adalah usaha sama dengan selisih dari energi potensial. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut. Jadi kita bisa menjawab ya untuk pertanyaan nomor 5. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk pembuktiannya sama ya. Nah, kemudian untuk energi kinetik. Jika terdapat kasus benda pada titik A bergerak dengan kecepatan v0 lalu berhenti di titik B dengan kecepatan vt, di mana perpindahan yang terjadi ini menyebabkan kecepatan benda berubah-ubah. Nah, kita ingat lagi rumus usaha itu apa nak? W sama dengan kemudian rumus persamaan gaya bisa kita tulis dengan M dikali A, ya, massa dikali percepatan. Ada sudah lagi. Nggak ada, Pak. Nah, untuk delta F di sini kita tinggal tulis aja S. Karena tadi Bapak sudah menyebutkan bahwa kecepatannya kan berubah-ubah. Nah, kalau kecepatannya berubah-ubah berarti berlaku rumus terkait gerak lurus. Jika kecepatannya berubah-ubah. Ya, betul gitu dia. Berlaku rumus GLBB. Rumus GLBB yang berlaku adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dimana karena di sini kita ingin mengubah S-nya, maka kita tinjau nilai S di rumus GLBB. Menjadi S sama dengan Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Tinggal kita substitusikan M dikali A dikali Vt kuadrat min V0 kuadrat per 2A. Besaran A bisa kita coret kan? Coret. Maka dihasilkan W sama dengan M dikali Vt kuadrat min V0 kuadrat. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan artinya apa? Rumus dari M setengah M Vt kuadrat min setengah M V0 kuadrat itu rumus apa? Setengah M V kuadrat, rumus dari energi kinetik. Berarti kalau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal artinya selisih dari energi. Nah, berarti hubungan usaha dan energi kinetik adalah usaha sama dengan selisih dari energi kinetik. Nah,
Sejauh ini pertanyaan sudah kita selesai jawab semua. Kemudian kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan simulasi yang sudah kita lakukan, adakah dari kalian yang berani menyimpulkan terkait materi usaha pada hari ini? Ayo, ada yang berani? Saya Ya, boleh. usaha itu dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang kita lakukan Ya. atau upayakan. Namun dalam fisika usaha dikatakan sebagai gaya yang dapat diberikan oleh suatu subjek sehingga bisa mengubah posisi objek. Ya. Faktor yang mempengaruhi besar atau kecil sebuah usaha adalah nilai dan arah gaya yang diberikan pada dan perubahan posisi gayanya. Ya. Hubungan gaya dan usaha itu berbanding lurus sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar nilai gayanya maka semakin besar juga nilai usahanya. Besar sudut juga mempengaruhi usaha. Hubungan antara perpindahan dengan usaha juga berbanding lurus sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar total perpindahan yang terjadi maka semakin besar juga nilai usahanya. Dengan demikian maka usaha itu sama dengan F kali cos theta dikali S. Ya, betul. Terima kasih banyak Fidelia untuk kesimpulannya. Jadi Bapak izin menambahkan kesimpulan dari Fidelia ya, biar kita semakin matang untuk memahami konsep dari usaha. Di mana usaha itu selalu melibatkan gaya dan perpindahan. Jika kita memberikan gaya sebesar apapun, tapi benda tidak mengalami perpindahan, maka dapat dikatakan usahanya bernilai 0. Dan juga usaha itu juga ada yang dikatakan bernilai positif dan juga ada yang dikatakan bernilai negatif. Di mana usaha akan bernilai positif jika gaya yang diberikan searah dengan perpindahan benda. Sedangkan usaha akan bernilai negatif jika gaya yang diberikan berlawanan arah dengan perpindahan benda. Oke. Kira-kira begitu kesimpulan terkait usaha pada simulasi hari ini. Kemudian adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari energi pada simulasi hari ini? Ya Pak, Ya, boleh Vina. energi merupakan kemampuan suatu sistem untuk melakukan sebuah usaha, sehingga usaha dan energi saling berhubungan. Karena kalau kita melakukan usaha pada benda, maka bakalan terdapat energi di dalamnya. Ya. Terus hari ini kita udah belajar energi potensial dan kinetik. Nah, kalau energi potensial itu energi yang dimiliki suatu benda karena massa dan posisi benda terhadap titik dan posisi benda terhadap titik keluar. Sedangkan kemudian besaran yang mempengaruhi energi potensial adalah massa, Ya. gravitasi, dan ketinggian benda terhadap titik acuan atau bumi kan titik acuannya. Ya, betul. Sedangkan kalau energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya dipengaruhi oleh kecepatan dan massa bendanya. Besaran yang mempengaruhi energi kinetik itu kecepatan sama massa benda. Oke. Terima kasih banyak Vina, jawabannya sangat kompleks ya di situ ya. Jadi untuk memudahkan kita untuk menyimpulkan definisi dari energi potensial maupun energi kinetik, kita hanya perlu mengingat persamaannya saja. Jika energi potensial EP sama dengan MGH, di mana berarti massa, gravitasi, dan juga ketinggian yang kita tinjau. Untuk energi kinetik, massa dan kecepatan. Jadi kira-kira begitu ya untuk pembelajaran pada hari ini. Karena waktu kita sudah habis pada hari ini, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian baca materi terkait energi mekanik dan juga hukum perputaran energi. Dan juga kalian buat rangkuman ya di kertas folio. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Untuk perhatian kalian, mohon maaf bila ada salah kata dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam